Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa kembali kita pada pertemuan ketiga mata kuliah manajemen bencana. Untuk memulai mata kuliah kita, sejenak marilah kita berdoa untuk kedua orang tua dan guru-guru kita yang telah mengajarkan segala kebaikan, segala ilmu kepada kita semua, sehingga kita dapat berdiri pada forum yang berbahagia saat ini. Semoga amal ibadah dan apa yang telah mereka perbuat kepada kita dengan ikhlas mendapatkan balasan yang berlipat, dan semoga ilmu yang kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Berkaitan dengan kondisi saat ini dan mata kuliah yang kita ambil, jadi sudah selayaknya kita tetap memperhatikan apa yang terjadi dengan COVID-19 dan bagaimana kita akan bersikap. Selanjutnya, selalu kami mengingatkan kepada kawan-kawan mahasiswa untuk bersikap waspada, disiplin, dan rasional, tetapi unsur kemanusiaan tetap menjadi landasan berpijak. Waspada, disiplin, dan rasional adalah kesadaran kita untuk mengontrol semua tindakan demi keselamatan diri kita, keluarga, komunitas, dan bangsa. Teman-teman sekalian, selanjutnya akan kita saksikan sebuah video yang semoga dapat menginspirasi dan membuka wawasan kita tentang kondisi pandemi saat ini. Di masyarakat, apalagi ketika masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini. Dok, saya sudah menjaga jarak dan pakai masker waktu kerja, waktu ngantor, waktu olahraga, waktu gowes dengan teman-teman. Kok masih bisa terkena infeksi virus corona? Dari mana ya dok ya? Apalagi sekarang timbul klaster-klaster baru di perkantoran atau komunitas olahraga dan lain-lain setelah ada keadaptasi kebiasaan baru. Dan umumnya kantor-kantor juga sudah menyiapkan sarana dan sistem untuk mengurangi kemungkinan transmisi atau penyebaran penyakit, seperti masuk surga secara bergiliran, ruang kerja yang memadai dengan ventilasi yang cukup, durasi kerja yang dipersingkat, dan lain-lain. Olahraga pun sekarang dilakukan dengan jaga jarak, pakai masker, dan dalam kelompok yang kecil-kecil. Tapi, mengapa masih dapat terinfeksi virus corona dari komunitas-komunitas atau klaster tersebut? Nah, terlepas dari sarana dan sistem kerja kantor yang sudah sesuai kaidah protokol kesehatan, memperhatikan VDC atau ventilasi, durasi, jarak, maka seringkali ternyata faktor perilaku yang menjadi sebab utama masih tingginya penyebaran virus corona, walaupun kesannya sudah mematuhi protokol kesehatan. Mungkin memang benar, semuanya sudah mematuhi protokol kesehatan ketika sedang bekerja, di kantor, sedang berolahraga, sedang rapat, musyawarah, seminar, dan itu memang relatif mudah dikontrol dan diawasi protokol kesehatannya. Tapi yang jauh lebih sulit dikontrol adalah saat-saat di luar jam kerja, di luar jam rapat, di luar seminar, atau di sela-sela acara olahraga, di saat-saat non-formal seperti itu. Seringkali ketika kerja, ketika rapat, ketika olahraga sudah sangat sesuai dengan protokol kesehatannya. Tapi ketika istirahat atau makan siang, mereka berkumpul-kumpul tanpa memperhatikan jarak, makan bersama yang tentunya mesti melepas masker ya, berbincang-bincang atau bercanda untuk melepas stres dan penat. Nah, yang olahraga pun juga ketika selesai olahraga duduk bareng, kemudian ngopi bareng, makan di warung bareng, kadang disertai foto-foto bersama yang di mana maskernya mesti dilepas, mesti berkumpul, mesti tidak menjaga jarak. Jadi tidak heran jika di masa-masa new normal ini angka penambahan penderita COVID-19 masih tetap tinggi, yang juga disebabkan karena perilaku sesuai protokol kesehatan yang kurang tepat dan kurang disiplin. Alangkah baiknya protokol kesehatan dilakukan di semua tempat, setiap waktu. Jika kita berada di luar rumah, maka saat makan tetap jaga jarak, hindari mengobrol yang tidak perlu, tetap jarak dan lain-lain. Saat istirahat dan santai setelah berolahraga dalam suatu komunitas, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Ketika berfoto bersama, tetap memakai masker, tetap hati-hati. Kendati itu bersama orang-orang yang kita kenal dekat seperti rekan kerja, kenalan lama, rekan kuliah, teman sekolah, teman satu komunitas, hobi atau olahraga, tetap protokol kesehatan dipakai. Karena apa? Karena kendati kita mengenal mereka dengan baik ya, tapi tetap saja kita tidak tahu persis dan detail apa saja yang
mereka lakukan sepanjang hari. Mereka bertemu dengan siapa, mereka selalu menerapkan protokol kesehatan atau tidak. Jadi jangan mengambil risiko yang tidak perlu. Marilah kita husnudon billah, walaupun sepintas terlihat ribet atau susah dalam menerapkan protokol kesehatan sepanjang waktu, namun insya Allah jika kita bisa ikut andil mempercepat penyelesaian masalah wabah ini, sehingga pada saatnya nanti wabah ini bisa selesai dan kita bisa kembali kepada kehidupan normal seperti dulu, dan tidak seribet ini lagi dengan protokol kesehatan. Sekian, jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa, setelah kita melihat video yang sangat menarik sebelumnya, sudah selayaknya kita dapat mengambil berbagai pelajaran untuk menyongsong new normal. Jadi kami sampaikan beberapa kunci kehidupan untuk mulai kehidupan yang baru, tetap seperti waspada, kemudian rasional untuk menjaga ketenangan kita, disiplin bertindak, tetapi unsur kemanusiaan tetap menjadi landasan berpijak, serta tetap berbahagia, berdoa, dan berikhtiar. Kembali ke materi perkuliahan kita. Untuk pertemuan yang ketiga ini, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami jenis bencana, karakteristik bencana, faktor penyebab bencana, dan dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana. Untuk itu, selanjutnya mari kita lihat video yang diolah oleh BNPB tentang kaleidoskop bencana tahun 2019. Saya hanya ingin mengingatkan kita semuanya di rapat bulan Juli tanggal 15, pada saat itu di Istana sudah saya ingatkan bahwa pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan.
Tayangan video sebelumnya menggambarkan banyaknya jenis bencana dan korban serta kerugian harta benda. Semoga dapat memberikan gambaran untuk materi selanjutnya. Kawan-kawan mahasiswa, pada pertemuan kedua kita telah bahas tentang poin-poin penting istilah kebencanaan dan definisinya. Dan pada pertemuan ini diharapkan kawan-kawan dapat lebih memahami antara definisi dan cabang ilmu geografi yang berkaitan dengan kebencanaan. Bencana dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu bencana alam, non-alam, serta sosial. Bencana alam merupakan bencana yang berasal dari 2 tenaga, yaitu tenaga dari dalam bumi, meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, bahkan ada juga longsor, dan tenaga dari luar atau dari permukaan bumi berupa bencana hidrometeorologis dan ekstraterestrial, meliputi banjir, kekeringan, angin topan, longsor, serta bom meteor. Longsor dan kekeringan dapat disebabkan oleh tenaga endogen dan eksogen. Bencana non alam meliputi gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial dapat berdiri sendiri maupun sebagai bentuk turunan dari bencana yang lain. Bencana sosial ini meliputi konflik sosial, antar kelompok, antar komunitas, dan teror. Berdasarkan 3 jenis bencana, sebagai seorang geograf, kita sudah semestinya dapat melihat akar permasalahan terjadinya kerawanan bencana di negara kita. Sudut pandang geograf adalah spasial ataupun region, dan kita dapat membagi menjadi 3 sudut pandang, yaitu posisi geologis, posisi klimatologis, dan geopolitik. Wilayah Indonesia terjepit di antara pertemuan 3 lempeng tektonik besar, sehingga menyebabkan sering terjadinya gempa bumi yang dapat diikuti oleh bencana tsunami, letusan gunung api, dan longsor. Indonesia merupakan negara yang berada di daerah beriklim tropis, negara kepulauan dengan curah hujan yang tinggi. Hal ini menyebabkan sering terjadinya banjir maupun genangan, sangat rentan terhadap abrasi pantai dan intrusi air laut. Indonesia adalah negara multi etnis dan agama yang sedang berkembang dengan geopolitik yang sangat strategis. Hal ini mudah sekali untuk terjadi konflik sosial, perpecahan, teror, wabah, kegagalan teknologi, dan modernisasi. Berikut kita dapat melihat aktivitas pergerakan lempeng di negara kita tercinta ini. Nampak bahwa lempeng Eurasia relatif stabil, sedangkan sebaliknya adalah lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik yang cenderung bergerak. Lempeng Pasifik cenderung bergerak ke barat dengan kecepatan antara 10-11 cm per tahun, dan lempeng Indo-Australia bergerak ke utara dengan kecepatan 6-7 cm per tahun. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah, negeri tercinta kita, diciptakan dengan kebesaran dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kelemahan atau kerentanan berupa tenaga endogen bumi yang luar biasa. Tenaga ini juga membentuk kepulauan Nusantara yang indah ini. Kekayaan dan kerentanan di atas biasa kita sebut sebagai ring of fire ataupun cincin api. Melalui citra satelit dan data posisi gunung api, dapat kita lihat pada gambar gunung api berupa segitiga berwarna merah membentuk deret sejajar sepanjang zona tunjaman lempeng.
pertemuan dua lempeng, yaitu tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua, menyebabkan lempeng benua tertunjam dan terjadilah proses pembentukan pegunungan dan parit laut. Di beberapa tempat pada lempeng benua terbentuklah dapur magma yang akan mencari jalan ke atas pada zona yang paling lemah dan membentuk gunung api. Pada zona tumbukan ini sering terjadi gempa bumi yang dapat menyebabkan longsor pada parit laut dan terjadilah tsunami. Tenaga gempa yang merambat pada lereng-lereng pegunungan dapat menyebabkan longsor atau gerakan massa tanah atau batuan. Kawan-kawan mahasiswa, ini adalah gunung api utama di Indonesia yang tercatat aktif sejak tahun 1900. Dan yang membuat tampilan ini adalah dari Amerika. USGS Bro Sis, mana nih kiprah geograf dan geolog kita? Terdapat 4 busur gunung api aktif yang melintasi negara kita, meliputi yang pertama Sunda Nusa Tenggara yang membentang dari ujung barat Pulau Sumatera sampai dengan ujung timur Nusa Tenggara. Kemudian adalah busur Banda di sekitar Laut Banda, dan kemudian busur Maluku yang membentang di Maluku Utara, dan kemudian adalah busur Sulawesi Utara Sangihe. Indonesia memiliki 129 gunung api yang tersebar sebagai berikut: 30 gunung api di Sumatera, 35 gunung api di Jawa, 30 gunung api di Bali dan Nusa Tenggara, 16 gunung api di Maluku, dan 18 gunung api di Sangihe, Sulawesi Utara. Sehingga untuk tataran gunung api di seluruh dunia, Indonesia memiliki 17% gunung api dari total seluruh gunung api yang ada di dunia. Ancaman kegiatan vulkanik meliputi ancaman langsung dan ancaman turunannya. Ancaman langsung berupa aliran lava pijar, awan panas, hujan abu dan bom lapili, serta gas beracun. Ancaman turunannya berupa lahar atau banjir lahar, kemudian longsoran atau gerak massa tanah. Gerak massa tanah ini yang sering mengikuti adalah yang sifatnya adalah rapid atau cepat ya, akibat dari letusan ini. Terus kemudian tsunami. Contoh kasus pada letusan Merapi tanggal 26 Oktober 2010 menewaskan lebih dari 350 penduduk desa dan ribuan orang dievakuasi. Dampak turunannya sangat besar, seperti potensi lahar yang menumpuk di lembah-lembah sungai di sekeliling Merapi. Kemudian pengungsi mandiri yang hampir mencapai 500.000 jiwa. Banyaknya pengungsi ini tentunya dampaknya akan luar biasa, membutuhkan sumber daya, membutuhkan sumber dana, juga membutuhkan manajemen yang luar biasa sehingga semuanya dapat teratur dan tertib. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2018, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh longsoran dari letusan anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Sedikitnya 437 orang tewas dan 10 orang hilang.
luka berat 1.373, dan 30.645 orang luka ringan, serta 16.198 orang mengungsi. Berikutnya dapat kita saksikan adanya tayangan kejadian tsunami di Banten dan infografis dari tsunami di Selat Sunda. Tayangan ini kita dapat melihat peta indeks ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Peta ini disusun oleh BNPB. Pada peta ini kita dapat melihat kawasan-kawasan di Indonesia dengan warna hijau, kuning, dan merah. Warna hijau artinya indeks ancamannya rendah, warna kuning sedang, dan warna merah tinggi. Secara keseluruhan dari sebaran yang ada kita dapat melihat bahwa warna merah lebih mendominasi daripada warna kuning ataupun hijau. Artinya memang ancaman bencana gempa bumi di Indonesia cukup tinggi. Gambar ini adalah kejadian gempa yang terjadi di Jogja, yang satu dari sisi atas dan yang satu dari samping. Jadi kita dapat melihat bangunan-bangunan yang banyak sekali yang runtuh atau rusak berat. Salah satu penyebabnya adalah konstruksi bangunan yang memang tidak tahan gempa, sehingga korban pada waktu gempa di Jogja sangat banyak, juga pada waktu yang pagi di mana orang masih banyak beraktivitas di dalam rumah. Sedangkan pada tayangan ini kita dapat melihat dampak dari gempa yang terjadi di Aceh, yang kemudian menjadikan bencana turunan berupa tsunami yang sangat dahsyat, meluluh lantakkan Aceh, melumpuhkan sendi-sendi kehidupan di Aceh pada waktu itu. Kita dapat melihat bagaimana puing-puing di sekitar Masjid Baitur Rahman, juga salah satu masjid di pesisir di Aceh yang lainnya rata dengan tanah, tapi masjid-masjid ini tetap kokoh berdiri karena memang secara struktur bangunan masjid lebih baik daripada mungkin bangunan di sekitarnya. Kawan-kawan, pada tayangan ini kita dapat melihat tampilan citra setelah dan sebelum kejadian likuifaksi. Likuifaksi ini terjadi sebagai dampak dari atau bencana turunan dari bencana gempa yang terjadi di Palu pada tahun 2018. Kita bisa melihat pada gambar sebelah kiri masih tertib, teratur ya susunan perkampungan atau permukimannya. Kemudian pada gambar sebelah kanan kita dapat melihat kehancuran yang sangat nyata. Setengah daerah halus atau blank, dan setengahnya lagi menumpuk menjadi satu akibat dari likuifaksi. Kejadian likuifaksi ini juga menelan beberapa bangunan dan juga mungkin korban jiwa yang ikut tertelan di dalam tanah. Kawan-kawan mahasiswa, saat ini kita menyaksikan dua infografis yang berwarna biru. Sebelah kanan kita bisa melihat gempa-gempa dan tsunami yang terjadi 20 tahun ke belakang di
Indonesia. Sementara yang sebelah kiri kita bisa melihat likuifaksi yang terjadi di Palu. Tetapi kita berbicara likuifaksi, ternyata kita belum coba apa sih likuifaksi itu. Jadi kita akan coba membahas saat ini. Fenomena likuifaksi secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan material yang padat atau solid, dalam hal ini berupa endapan sedimen ataupun tanah sedimen, kemudian seakan-akan berubah karakternya menjadi seperti cairan atau liquid yang diakibatkan kejadian gempa. Syarat-syarat terjadinya likuifaksi, yang pertama, hanya terjadi pada tanah yang jenuh air. Yang kedua, air tersebut terdapat di antara pori-pori tanah dan membentuk apa yang dikenal sebagai tekanan air pori. Yang ketiga, tanah yang berpotensi likuifaksi umumnya tersusun atas material yang didominasi oleh ukuran pasir. 4. Adanya guncangan gempa yang cukup kuat. Jadi syarat keempat ini menunjukkan bahwa memang likuifaksi merupakan turunan dari bencana gempa. Selanjutnya, tekanan air pori yang naik seketika akibat gempa hingga melebihi batas kekuatan gesek tanah. Material penyusun tanah menjadi seakan-akan melayang di antara air, seakan-akan menjadi cair dan lembek. Likuifaksi hanya terjadi di bawah muka air tanah pada daerah setempat, tidak terjadi di atas muka air tanah. Jika posisi tanah ini berada di suatu kemiringan, tanah dapat bergerak menuju bagian bawah lereng secara gravitasional, seperti yang terjadi di Palu. Aktivitas vulkanik dan gempa yang disebabkan oleh tenaga hidrogen menyebabkan banyak bencana turunannya secara langsung, seperti banjir lahar, gerak massa, tsunami, likuifaksi, dan sebagainya. Turunannya dari turunan bencana itu juga akan menyertai seperti konflik sosial, wabah, dan sebagainya. Manajemen bencana sebagai suatu ilmu harus dapat melihat serta membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan bencana yang selalu akan bersifat multi turunan. Kawan-kawan mahasiswa, seperti pada pertemuan yang pertama, kami sangat menganjurkan untuk mahasiswa secara mandiri dapat melakukan diskusi, baik itu diskusi kelompok ataupun diskusi kelas. Pada tugas yang kedua, mahasiswa diminta untuk menyebutkan cabang ilmu geografi apa saja yang berkaitan dengan bencana. Setelah melalui materi pertemuan 3 ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan diskusi kelompok untuk membahas cabang ilmu yang berkaitan dengan bencana yang sifatnya dari tenaga hidrogen. Kawan-kawan mahasiswa sekalian, untuk selanjutnya kita akan menginjak ke materi bencana yang berasal dari tenaga eksogen atau dari permukaan bumi itu sendiri. Untuk memulai, kita akan melihat siklus hidrologi yang merupakan suatu contoh antara interaksi bumi. Di situ ada tanah geologi sebagai benda dan tenaga dari luar sebagai agen pergerakan. Siklus hidrologi sebagai suatu sistem yang terus-menerus berjalan tentunya dapat mengalami gangguan keseimbangan dari berbagai faktor, baik oleh akibat faktor alam maupun oleh manusia. Salah satunya adalah kejadian banjir.
Kemudian perubahan iklim adalah alasan utama kenapa siklus hidrologi ini dapat terganggu. Faktor-faktor alam seperti letusan Gunung Tambora merupakan contoh yang menyebabkan bagaimana perubahan iklim itu terjadi, di mana efek dari letusan Gunung Tambora menyebabkan terjadinya kelaparan akibat sinar matahari yang tidak dapat menembus di belahan bumi utara, banyak kegagalan panen sehingga kelaparan terjadi. Selain itu, berbagai kegiatan manusia, terutama setelah revolusi industri, menyebabkan percepatan efek rumah kaca. Selanjutnya, kawan-kawan mahasiswa, bencana banjir termasuk suatu kejadian yang sering terjadi pada setiap datangnya musim penghujan. Beberapa ahli menerangkan penyebab banjir seperti Mariono menyebutkan bahwa banjir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hujan, faktor hancurnya retensi daerah aliran sungai atau DAS, faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor pendangkalan sungai, dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana. Sementara Sehan menyebutkan bahwa kejadian banjir terjadi ditentukan oleh aspek yang pertama adalah aspek meteorologis klimatologis, terutama karakteristik curah hujan yang mampu membentuk badai atau hujan maksimum. Kemudian karakteristik das dari aspek biogeofisikal yang mampu memberikan ciri khas tipologi das tertentu. Berikutnya, aspek sosial ekonomi masyarakat, terutama karakteristik budaya yang mampu memicu terjadinya kerusakan lahan das, sehingga wilayah das tersebut tidak lagi mampu berfungsi sebagai penampung, penyimpan, dan penyalur air hujan yang baik. Dari kedua tokoh ini kita dapat melihat bahwa intinya ada gangguan. Gangguan ini ternyata dari penyebab-penyebab yang ditemukan oleh mereka, bahwa gangguan ini ternyata lebih sering disebabkan oleh faktor manusia. Selanjutnya, kawan-kawan dapat melihat kita suatu grafik yang kelihatan sederhana, sangat sederhana, dibuat oleh UNDP tahun 2007. Tapi sebenarnya kalau kita cermati ini memiliki makna yang sangat dalam sekali. UNDP pada tahun 2007 sudah memprediksi grafik tersebut. Kita dapat melihat bahwa garis merah merupakan iklim saat ini itu tahun 2007 dan sebelumnya dan iklim masa depan dengan garis-garis putus-putus berwarna biru. Di sini kita dapat melihat bahwa garis merah yang cenderung lebih landai daripada garis yang putus-putus berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini dan yang akan datang akan terjadi pergeseran hujan, di mana hari hujan atau saat terjadinya hujan akan semakin sempit, tetapi dengan sempitnya waktu hujan ini dan volume air yang tetap sama tiap tahun, maka akan semakin deras, semakin banyak juga hujannya, tapi pada waktu yang lebih sempit. Hal ini akan menunjukkan bahwa potensi terjadinya banjir dan bencana-bencana turunannya akan semakin besar. Gerak massa atau longsor. Seringnya kejadian longsor di Indonesia dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama adalah posisi Indonesia di negara tropis kepulauan menyebabkan curah hujan yang tinggi sehingga pelapukan kimia berjalan intensif. Akibatnya pembentukan tanah menjadi intensif pula sehingga terbentuk tanah yang cukup tebal.
Indonesia juga terletak di antara tumbukan tiga lempeng besar, menyebabkan banyak pegunungan dan lereng yang curam. Di samping dampak lainnya berupa gempa dan vulkanologi dan pembentukan gunung api. Kemudian Indonesia juga mempunyai penduduk yang cukup padat. Hal ini menjadikan tekanan terhadap kebutuhan lahan yang semakin besar. Syarat terjadinya longsor, terdapat lereng yang cukup curam sehingga massa tanah ataupun batuan dapat bergerak atau meluncur ke bawah. Adanya lapisan tanah atau batuan yang kedap air di bawah permukaan tanah yang menjadi bidang gelincir. Yang ketiga, lapisan tanah mengandung air yang cukup banyak, sehingga massa tanah yang berada di atas lapisan kedap air ini menjadi jenuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekeringan. Kekeringan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan yang bersifat kering, sudah menjadi kering atau tidak berair lagi, tidak basah lagi. Peristiwa alam berupa penyimpangan iklim yang sifatnya sewaktu-waktu yang terjadi apabila curah hujan berada di bawah normal. Itu menurut KBBI ya. Kekeringan adalah suatu bentuk peristiwa alam yang diakibatkan tidak seimbangnya antara input dan output air, kondisi geologi, rusaknya siklus hidrologi, serta anomali meteorologis klimatologis yang berdampak pada kurangnya kuantitas air di permukaan bumi yang tidak mencukupi kebutuhan manusia. Kawan-kawan sekalian, inilah beberapa potret kekeringan. Kalau ini merupakan tempat yang sangat familiar dengan Fakultas Geografi dan terutama untuk teman-teman anggota KMP Agribahama. Tempat ini adalah kondisi sekitar 10 tahun yang lalu di daerah Desa Pucung, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Kita dapat menyaksikan bagaimana masyarakat mengambil air, bahkan anak-anak pun terlibat untuk mengambil air. Kalau gak begitu ya mereka akan susah juga untuk memenuhi kebutuhan air seperti yang paling pokok ini seperti masak ataupun minum.